Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Siapkah kalian belajar hari ini? Mari kita belajar bersama-sama. Hari ini kita akan belajar mengenai pelajaran pendidikan agama Islam kelas 10 untuk SMA, MA, SMK atau MAK. Materi pada hari ini yaitu berbusana muslim dan muslimah, cermin kepribadian dan keindahan. Materi ini merupakan materi kelas 10 pada semester 1 bab 2 ya. Alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai pelajaran, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita belajar bersama. Materi pertama itu memahami makna busana muslim atau muslimah dan menutup aurat. Apa sih makna aurat? Menurut bahasa, aurat berarti malu, aib, dan buruk. Kata aurat berasal dari kata awira yang artinya hilang perasaan. Jika digunakan untuk mata, berarti hilang cahayanya dan lenyap pandangannya. Pada umumnya, kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan, dan mengecewakan. Menurut istilah, dalam hukum Islam, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan makna jilbab dan busana muslim sendiri yaitu secara etimologi, jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan telapak tangan. Dalam bahasa Arab, jilbab dikenal dengan istilah himar, dan dalam bahasa Inggris, jilbab itu dikenal dengan istilah veil. Selain kata jilbab untuk menutup bagian dada hingga kepala wanita, untuk menutup aurat perempuan, dikenal pula istilah kerudung, jilbab, dan sebagainya. Sedangkan pakaian adalah barang yang dipakai seperti baju, celana, rok, kemeja, dan sebagainya. Dalam bahasa Indonesia, pakaian juga disebut busana. Jadi, busana muslimah itu artinya pakaian yang dipakai oleh perempuan. Pakaian perempuan yang beragama Islam disebut busana muslimah. Berdasarkan makna tersebut, busana muslimah dapat diartikan sebagai pakaian wanita Islam yang dapat menutup aurat yang diwajibkan agama untuk menutupinya guna kemaslahatan dan kebaikan wanita itu sendiri serta masyarakat di mana ia berada. Yang selanjutnya yaitu ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah berbusana muslim atau muslimah. Yang pertama itu Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Anak-anak bisa dibaca itu ya. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa perintah bagi muslimah untuk menggunakan jilbab yang menutupi seluruh tubuh mereka dengan tujuan untuk memberikan rasa nyaman dan aman kepada setiap muslimah. Jilbab sendiri adalah sebuah pakaian yang longgar untuk menutupi seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Quran yang kedua yaitu Quran Surat An-Nur, yang dimana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada seluruh hambanya yang mukminah agar menutup aurat mereka dengan himar. Himar sendiri adalah kerudung yang dipanjangkan hingga dada. Selain itu, Allah memerintahkan kepada setiap mukminah agar menjaga kehormatan dari mereka dengan cara menjaga pandangan,
menjaga kemaluan, dan tidak menampakkan aurat kecuali kepada suami, ayah suami, anak laki-laki suami, saudara laki-laki, anak laki-laki saudara laki-laki, anak lelaki saudara perempuan, perempuan mukminah, hamba sahaya, dan pembantu tua yang tidak lagi memiliki hasad terhadap wanita. Yang ketiga yaitu hadis dari Ummu Aiyah, yang dimana dari Ummu Aiyah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk keluar pada hari Fitri, dan ayah baik gadis yang menginjak akil balik, wanita-wanita yang sedang haid, maupun wanita-wanita pingitan. Wanita yang sedang haid tetap meninggalkan sholat, namun mereka menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslim. Aku bertanya, wahai Rasulullah, salah seorang di antara kami ada yang tidak memiliki jilbab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, hendaklah saudarinya meminjamkan jilbabnya kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Kandungan hadis di atas adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para wanita untuk menghadiri proses sholat Idul Fitri dan Idul Adha walaupun dia sedang haid, sedang dipingit, atau tidak memiliki jilbab. Bagi yang sedang haid, maka cukup mendengarkan khutbah tanpa perlu melakukan sholat berjamaah seperti yang lainnya. Wanita yang tidak punya jilbab pun bisa meminjamnya dari wanita lain. Begitulah pentingnya kita untuk menggunakan jilbab ya anak-anak. Selanjutnya, cara berbusana muslim dan muslimah. Pertama, cara berbusana muslim dan muslimah adalah harus menutup aurat. Menutup aurat merupakan kewajiban agama yang ditegaskan dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti materi yang barusan. Aurat seorang muslim adalah dari pusar hingga lutut, atau ini untuk laki-laki ya, untuk laki-laki yaitu pusar hingga lutut. Adapun aurat untuk seorang muslimah atau seorang perempuan adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Selanjutnya itu tujuan Allah mewajibkan menutup aurat. Kewajiban menutup aurat disyariatkan untuk kepentingan manusia itu sendiri. Hal itu sebagai wujud kasih sayang dan perintah Allah terhadap kemaslahatan hambanya di muka bumi ini, yaitu agar manusia terjaga kehormatannya. Ajaran Islam tidak bermaksud untuk membatasi atau mempersulit gerak dan langkah umatnya. Justru dengan aturan dan syariat tersebut, manusia akan terhindar dari berbagai kemungkinan yang mendatangkan bencana dan kemudorotan bagi dirinya. Berikut ini beberapa perilaku yang harus dilakukan sebagai pengamalan berbusana sesuai syariat Islam baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Yang pertama itu sopan santun dan ramah tamah. Kedua, jujur dan amanah. Ketiga, gemar beribadah. Keempat, gemar menolong sesama. Dan yang kelima, menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Demikian penjelasan dari Ibu. Kita sebagai umat muslim harus patutnya untuk selalu menggunakan pakaian dapat menutup aurat. Selain itu merupakan kewajiban kita sebagai muslim, tetapi guna untuk menjaga tubuh kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kita sering melihat kasus-kasus pelecehan seksual bagi laki-laki maupun perempuan yang banyak diberitakan di televisi, di media sosial lainnya. Sehingga Ibu harap anak-anak Ibu tidak
akan mengalami hal demikian. Maka dari itu, mari kita selalu menggunakan pakaian-pakaian tertutup. Demikian penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Di masa pandemi ini, kalian tetap di rumah saja ya, tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 6M. Selalu jaga kesehatan dan kondisi tubuh kalian. Demikian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.